Santa, apa kabarnya? Kabar Santa baik, Kak apa kabar? Baik, luar biasa tentunya. Santa udah siap untuk kegiatan kita hari ini? Iya dong, pastinya Kak. 55 ya, 55. Semangat. Baik, dan langsung saja kita sapa sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Baik, apa kabarnya untuk sahabat-sahabat semua? Nah, baik, tentunya sangat baik ya, diharapkan sehat. Dan kembali lagi bersama saya, Serdakoa Travela Aprilia Melsa Sail. Dan tentunya ditemani dengan host kita yang cantik. Saya, Queen Brada Santa Santana. Inilah podcast Korem 151 Binaya, official YouTube channel. Dalam perspektif dialog interaktif yang merupakan tokoh inovator media sosial. Tentunya di balik cerita film layar lebar Janji Senja. Dan siapakah sosok beliau? Inilah cuplikannya. Ketika mentari terik di atas kota, hiruk ramai di simpang jalan. Gadis kecil Maria berbelu semangat, jalani hidup, gapai cita-cita. Balada senja, suara Ina Amma, dalam doa kepada Yang Kuasa. Terkabul cita, pilar persada, anak bangsa, penjaga bineka. Oh Maria di ujung sana, dengarlah suara hatimu. Bangkitlah dan hadapi masa depanmu. Yakinlah bahagia besertamu. Ketika mentari terik di atas kota, hiruk ramai di simpang jalan. Gadis kecil Maria berpeluh semangat, jalani hidup, gapai cita-cita. Balada senja, suara Ina Amma, dalam doa kepada Yang Kuasa. Terkabul cita, pilar persada, anak bangsa, penjaga bineka. Oh Maria di ujung sana, dengarlah suara hatimu. Bangkitlah dan hadapi
depanmu. Yakinlah bahagia besertamu. Oh, yakinlah bahagia besertamu. Marilah kita bekerja untuk bangsa kita ini sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing. Baik yang sipil maupun tentara, kita bekerja mengisi kemerdekaan bangsa kita ini harus dengan ketulusan, harus dengan keikhlasan, harus dengan prinsip. Kita adalah anak Indonesia, kita adalah anak bangsa yang mencintai bangsa Indonesia seutuhnya tanpa pamrih. Jangan lupa, mari kita sama-sama menonton film layar lebar Janji Senja di bioskop kesayangan Anda semua di seluruh Indonesia. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Tentunya diharapkan dalam keadaan sehat selalu. Wah, udah lama gak ketemu. Jumpa lagi bersama saya Sardakwa Travela Aprilia Melsa Sail. Dan tentunya ditemani dengan host kita yang cantik. Hi everyone, how are you all? I hope you are always good. I am Queen Brada Santo Santana. I'm so happy and enjoy join us with 151 Binaya Podcast. Hola colega, ¿cómo está? Muito contente encontrar por você. Graças a Deus, obrigada. Wah, luar biasa sekali. Bahasanya makin lancar aja ya. Iya. Bahasa apa tuh biar sahabat-sahabat juga tahu? Portuguese language kan. Bahasa Portugis ya. Tapi kalau Santa ngomong sama Kela jangan pakai bahasa Portugis, gak ngerti. Baiklah sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang di rumah podcast 151 Binaya. Tentunya episode kita kali ini kita bakalan membahas secara tuntas perspektif dan informasi-informasi yang akan membuat kita berkembang dan lebih maju lagi. Dan perbincangan kita kali ini bersama dengan narasumber yang luar biasa tentunya, karena beliau adalah salah satu putra dari Timur Timur nomor 2 yang berhasil menjadi perwira tinggi di TNI Angkatan Darat tentunya. Baik sahabat-sahabat sekalian, dan dalam beberapa menit ke depan tentunya saya Sardakwa Ella dan Koimbra akan menemani sahabat-sahabat sekalian di rumah podcast 151 Binaya official YouTube channel. Jadi langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Bapak Danrem 151 Binaya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Miss Ella dan Miss Koimbra. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sampai saat ini selalu baik. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan, iya betul sekali. Walaupun Bapak sebagai Danrem 151 Binaya, tapi saya dan Koimbra tetap mengucapkan selamat datang di rumah podcast 151 Binaya yang Bapak bangun sendiri. Betul ya Santa ya? Tepuk tangan dulu untuk Nah, Bapak, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita tentang pembuatan podcast 151 serta tokoh inovator di balik cerita film Janji Senja. Iya. Kalau kata orang Ambon tak kenal maka tak sayang, tapi kalau kata orang Portugis itu você não conhece e você não vai amar. Waduh, luar biasa sekali. Bapak boleh nggak nih memperkenalkan diri secara singkat agar teman-teman dan sahabat podcast yang ada di sini dan di rumah bisa mengenal. Iya, betul sekali. Baiklah Miss Ella dan Miss Koimbra, sebenarnya saya duduk di sini saya sangat bangga dan terharu. Yang pertama, hasil didikan saya
dari nol, betul ya Miss Ella ya? Betul sekali Bapak. Dan Miss Coimbra. Iya, Bapak. Yang semulanya tidak memahami tentang entertain, tidak memahami tentang bagaimana menjadi seorang host yang terkenal, tetapi alhamdulillah mereka duduk di sini sudah menjadi host yang diakui, baik itu di nasional maupun regional. Tepuk tangan dulu untuk Miss Ella dan Miss Coimbra. Nah begitu juga saya ikut bangga dan terharu karena anggota penrem kita itu mulai dari kameramennya, mulai dari editornya, mulai dari fotografernya, semuanya bekerja secara profesional. Karena kita tempa dan kita didik terarah, terencana dan profesional sehingga bisa diakui. Salah satu contoh Miss Ella, Siap, Bapak. waktu ketiga Miss Ella dengan Miss Coimbra podcast dengan Ibu Yati Surahman Oh ya. iya betul Bapak, sama Pak Abi ya. Ibu Yati Surahman termasuk Pak Abi dan beliau bilang kepada saya, Pak Antonio, kayaknya kita perlu orbitkan dua host kita ini karena sangat luar biasa. Kenapa? Karena sudah fasih dan profesional untuk menjadi host terkenal khususnya di podcast 151 Binaya official YouTube channel. Begitu. Tepuk tangan dulu dong. Baik, saya lanjut ya. Iya, Kita betul, lanjut Bapak. ya. Oke. Begini Miss Ella, ketika saya menjabat sebagai Komandan Korem 151 Binaya, maka saya mengumpulkan seluruh para staf untuk memaparkan tentang tugas masing-masing. Ketika masuk pada paparan yang kedua oleh Kasih-Op Korem 151 Binaya, Kasih-Op ini memaparkan tentang bagaimana disposisi dan komposisi wilayah teritorial Korem 151 Binaya. Ternyata Miss Ella sama Miss Coimbra, kodim kita itu jauh-jauh semua. Betul. Mulai dari Pulau Tanimbar. Kalau Tanimbar di tempatnya Mbak Ella ya. Iya betul sekali Betul. Bapak. Nah, Pulau Tanimbar itu pulau terluar Indonesia, dekat dengan Australia. Memiliki suku namanya Austronesia. Yang kedua di Kodim Tual, di Kodim Moa, Kodim Namlea. Setelah itu di Kodim SPB dan Kodim Masohi. Masohi. Nah, kita lihat dari jarak menggunakan transportasi udara maupun transportasi laut. Udara sangat terbatas, 1 minggu hanya 2 atau 3 kali penerbangan. Iya betul Bapak. Sedangkan untuk transportasi laut membutuhkan biar 1-2 hari, ada pun bisa sampai 1 minggu. Itulah yang menjadi motivasi saya untuk membangun podcast ini. Dengan harapan podcast ini bisa menjadi media center, media informasi untuk seluruh Maluku dan seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Bahwa podcast kita ini sudah memiliki followersnya kurang lebih 12.500 followers. Tepuk tangan dulu. Podcast ini perlu diketahui Mbak Ella dengan Miss Coimbra ya, bahwa kita memiliki podcast ini bertujuan untuk mendidik, memberikan edukasi ke seluruh masyarakat Maluku maupun masyarakat Indonesia. Kira-kira begitu. Iya baik Bapak. Nah Bapak, tapi sebelum kita lanjut nih, mungkin sahabat-sahabat mau tahu latar belakang keluarga Bapak, mungkin anak Bapak, istri Bapak, gitu Bapak ya. Oh iya iya. Baik ya Miss Ella dan Miss Coimbra, saya Brigjen TNI Antonio Rangel da Silva, SIP MH. Saya lulusan Akademi Militer 92. Saya memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Febrian Alexander Putra Rangel, saat ini sedang sekolah atau pendidikan di Akademi Militer Magelang. Yang kedua bernama Sony Ramadan Putra Rangel, saat ini sekolah di Ambon, di Al-Fatah, dan sudah lulus. Harapannya nanti melanjutkan sekolahnya di Bandung. Yang ketiga Muhammad Arjenio Putra Rangel, musuh bebuyutannya Miss Coimbra. Kalau ketemu pasti ribut mereka berdua. Itulah anak-anak begitu ya. Nah, saya memiliki 1 orang istri bernama Maya Sarnyasi. Nah, untuk pendidikan di TNI ini saya sudah melewati semua.
terutama di Sesko TNI. Saya waktu major menjadi instructor military academy dan masuk sesquad tanpa tes. Dapat penghargaan dari Bapak Kasat Zostuisuta dan Letnan Jenderal Purnawirawan Suryo Prabowo. Setelah Sesko TNI, saya juga sekali masuk tes, termasuk Lemhanas, sehingga sekolah di TNI itu sudah kita lewati semua. Betul. Dengan predikat yang cukup memuaskan. Itu. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Bapak kita. Wah, luar biasa sekali. Beliau ini tokoh inovator yang dengan hati yang mulia ingin membangun Maluku tentunya ya, Santa. Nah, baik Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit bagaimana Bapak membangun Maluku dengan hati dan penuh keikhlasan tanpa pamrih, Bapak. Baik, Miss Ella dan Miss Coimbra, perlu diketahui bahwa saya belum jelasin dulu bahwa sebelum saya menjabat sebagai Komandan Korem, saya pernah menjabat sebagai asisten operasi di Bais TNI. Setelah itu saya ikut tes Sesko TNI, alhamdulillah lulus. Kemudian saya ditarik menjadi dosen di Sesko TNI. Sesko TNI kemudian dipromosikan lagi menjadi paban logistik di Sesko TNI. Kemudian saya tes, yaitu seleksi PPRA Lemhanas RI 2021 waktu itu. Alhamdulillah lulus. Setelah lulus, saya dipromosikan lagi menjadi paban kajian strategi di Sesko TNI. Setelah lulus, Miss Ella sama Miss Coimbra, saya dipercaya untuk menjabat sebagai wakil asisten intelijen Kasat di bidang manajemen intelijen. Baru saya menjabat sebagai Komandan Korem. Nah, inilah salah satu background jabatan saya, background education saya, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan memajukan motivasi bagi generasi muda di Indonesia agar ke depan bisa mengikuti apa yang sudah kita buat. Sedangkan dalam hal saya membangun Maluku, perlu kita ketahui bahwa Maluku adalah kota yang paling indah. Maluku adalah kota seni. Orang bilang City of Music, betul ya? Betul sekali, Bapak. Maluku memiliki talenta. Maluku memiliki jiwa yang humanis. Sehingga kehadiran saya di sini, saya kepengen sekali membangun Maluku dari hati. Membangun Maluku secara integratif, secara holistik, secara masif dan secara komprehensif. Karena Maluku adalah bagian dari hidup kita. Begitu Miss Ella dan Miss Coimbra. Tepuk tangannya dulu. Berarti semua sekolah TNI sudah Bapak lalui ya, Iya, betul pada sekali. kita contoh ini. Jadi pantas dalam aktivitas internal maupun eksternal. Betul sekali. Nah, baik Bapak, tadi kami sudah dengar Bapak sempat menjabat sebagai Waas Intel Kasat bidang Jemen Intel ya, Bapak. Betul, betul. Nah, saya tuh sering nonton video Bapak di YouTube pada tahun 2022 dan 2023 itu. Ya. Bapak menjalankan program tentang Binkom ya, Bapak ya. Pembinaan komunikasi. Iya, pembinaan komunikasi. Bapak menjadi narasumber, orator, dan motivator yang profesional tentunya ya, melalui materi wawasan kebangsaan itu ya, Bapak. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Bapak tentang proses dan program tentang materi wawasan kebangsaan itu, Bapak. Begini Miss Ella sama Miss Coimbra, wawasan kebangsaan itu adalah suatu ilmu yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dari Sabang sampai ke Merauke. Karena wawasan kebangsaan itu memupuk jiwa nasionalisme kita, memupuk jiwa patriotisme kita untuk mencintai Indonesia tanpa pamrih. Oleh sebab itu, Miss Ella sama Miss Coimbra harus paham bahwa
pembinaan komunikasi yang saya buat selama 1 tahun 9 bulan. Saya keliling Indonesia. Saya memberikan materi dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Mereka menghendaki Indonesia bersatu, Indonesia tetap utuh sampai dunia kiamat. Mereka berharap bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Tidak ada warna kulit, tidak ada beda agama, walaupun beda ras dan suku, kita tetap di bawah NKRI adalah harga mati. Begitu Michela sama Miss Coimbra. Saya lupa ya, saya ini termasuk angkatan Bapak Kasat, ABK. Apa itu Bapak ABK? ABK itu angkatan Bapak Kasat. Tepuk tangan dulu. Sebelum saya menjabat di sini ya, sebelum saya jelaskan dulu bahwa Bapak Kasat memerintahkan kepada saya, Antonio, kamu bekerja harus profesional. Engkau bekerja dari hati, membangun Maluku dengan keikhlasan, membangun Maluku dengan kejujuran. Itu perintah dari Bapak Kasat. Sehingga saya menjabarkan perintah beliau, saya akan bekerja secara integratif, saya akan bekerja secara holistik, saya akan bekerja secara masif dan komprehensif, menggunakan salah satu polarisasi wawasan berpikir kita, yaitu menggunakan geostrategi, geopolitik, setelah itu untuk mendukung tugas pokok Korem 151 Binaya di wilayah Maluku dan sekitarnya. Begitu Miss Ella dan Miss Coimbra. Keren sekali ya, betul. Nah Bapak Coimbra mau tanya nih, kan sebagai anak tentara, apalagi dari awal kan nggak ada basic di sini ya, basic jadi host. Tapi karena Bapak dan Rem ajarin kita dari nol ya. Bener banget Kak. Jadi apalagi sekarang udah followers 12.500. Iya, udah banyak banget. Nah, apa sih motivasi Bapak sehingga bisa berinisiasi untuk bangun podcast ini dengan jangka waktu yang cuma 3 bulan? Nah, baiklah Miss Ella sama Miss Coimbra, bahwa podcast itu dihadapkan pada era Industry Revolution 4.0 dan Society 5.0, memiliki makna bahwa hidup kita tidak bisa keluar dari digitalisasi, tidak bisa keluar dari komunikasi, tidak bisa keluar dari teknologi. Manusia saat ini menggunakan waktunya hampir setengah hari digunakan untuk melihat podcast, melihat media sosial, karena hidup kita sudah di dunia itu, eranya seperti itu. Nah, itulah motivasi saya sehingga kita bangun podcast itu, memiliki tujuan untuk membina, untuk men-share informasi ke seluruh wilayah pembinaan kita, termasuk baik itu regional, global, dan lokal. Begitu Miss Ella sama Miss Coimbra. Berarti informasi-informasi yang langsung keluar dari Bapak dan Rem sebagai komandan Korem yang membawahi kodim-kodim yang betul. Wilayahnya jauh, harus transportasi udara maupun laut. Betul. Lewat podcast ini kan bisa langsung tahu. Iya. Bayangkan Miss Ella, ketika kita share dalam waktu berapa detik, semua menonton. Betul. Banyak. Bapak. Kemarin kalau nggak salah podcast yang di Kodam sudah mencapai 16.000 yang nonton dalam waktu 1 jam. Arti kata sudah saatnya kita Korem kita atau satuan kewilayahan harus bekerja secara profesional dalam perspektif yaitu pembinaan teritorial modern. Kalau sudah modern ini, polarisasi berpikir kita, bagaimana kita mendesain hidup di dalam suatu digitalisasi yang profesional, maka diharapkan masyarakat bisa memahami tugas-tugas kita, baik itu operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang dalam perspektif pembinaan teritorial terbatas. Begitu misalnya. Luar biasa sekali. Berarti penggunaan podcast ini sangat efektif untuk jajaran teritorial ya, sangat Bapak. Efektif sekali. Iya. Kemarin Bapak Kasat loh sudah mengatakan bahwa kita harus men-share berita-berita untuk membangun, pertama, nasionalisme masyarakat, membangun pemikiran-pemikiran positif kita untuk mengisi kemerdekaan bangsa itu. Itu perintah dari Bapak Kasat.
Kita tidak boleh monoton. Kita dulu zaman saya berbeda sekali. Kita ke sekolah itu ya hanya pakai sandal. Betul ya Pak Lorindo ya? Pakai sandal. Sandalnya rusak ya kita ikat pakai karet tali. Jaraknya 10 kilo. Very long distance. Tapi karena kita punya motivasi, kita punya jiwa untuk membangun bangsa ini, kita bekerja keras untuk belajar dan kita akhirnya bisa duduk di depan anak-anakku ini untuk berbicara ke seluruh sahabat followers podcast 151 Binaya official YouTube channel. Begitu Miss Ella. Luar biasa sekali nih. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Nah Bapak, sekarang kita di Korem 151 Binaya ini kan sudah lolos penilaian ya Bapak WTRB, Wilayah Teritorial, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Nah, mungkin ada keterkaitan pembangunan podcast ini sama penilaian WTRB tersebut Bapak? Nah begini, perlu diketahui oleh Miss Ella dengan Miss Coimbra bahwa baru beberapa bulan yang lalu kita kedatangan tim yaitu Zona Integritas garis miring Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi. Nah kebetulan Korem kita itu diunggulkan, sehingga kita berterima kasih kepada Bapak Pandam 15 Patimura. Kita diunggulkan karena kita memiliki program-program yang bisa dihadapkan dengan program dari Kota Malai. Kemarin kita salah satu program kita yang paling terkenal ini yaitu podcast 151 Binaya. Tepuk tangan dulu ya. Nah yang kedua juga, Miss Ella perlu ketahui, yang kedua juga salah satu prestasi kita atau kreativitas kita yaitu ikut membantu desain yaitu film layar lebar Janji Senja. Yang ketiga kita promosikan juga prestasi-prestasi pengamanan pulau terluar, di mana di Korem itu memiliki pos-pos atau satuan tugas di pulau terluar Indonesia, di Samblaki, di Kiser ataupun di Moa, dan kita promosikan juga prestasi-prestasi tentang bagaimana yaitu pemberdayaan wilayah pertahanan atau mengatasi daerah rawan. Nah itu kan di daerah kita banyak terjadi konflik, sehingga kita salah satu prestasi kita promosikan juga itu dari Kodim kita yaitu Kodim Masohi pernah menyerahkan bendera merah putih untuk dikibarkan oleh para tokoh-tokoh kita yang dulu masih memiliki ya simpatisan terhadap RMS. Ya, sekarang semuanya sudah mulai masuk dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga mempromosikan tentang bagaimana manajemen kita di Korem. Yang kedua bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana kita mengoptimalkan mekanisme kerja yang tertib, sehingga Miss Ella sama Miss Coimbra tertib administrasi di Korem itu sudah sesuai dengan standar operasi prosedur yang berada, sehingga kita saat ini lagi dipromosikan. Mudah-mudahan kita bisa menuju mencapai prestasi yang lebih tinggi pada tingkat Mabes TNI maupun pada tingkat Kementerian Pan-RB. Tepuk tangan semua dulu. Itu kalau kita mohon doa restu dari semuanya, baik seluruh jajaran Korem 151 Binaya, mohon dukungan dari Kodam 15 Patimura, dan mohon dukungan dari seluruh followers dan sahabat podcast 151 Binaya official YouTube channel. Luar biasa begitu. Baik, semoga Tuhan Yang Maha Esa memihak kepada kita sehingga Korem 151 Binaya bisa mendapat predikat yang terbaik. Nah, Kak Santa, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ditunggu-tunggu kali ya. Langsung saja Bapak, yang kita tunggu-tunggu yaitu pembahasan tentang cerita di balik film Janji Senja. Nah, belakangan ini kan sering muncul di trial di ya. TikTok banyak banget. Iya, FYP kan benar banget Kak. Jadi langsung saja kita tanya untuk produsernya. Bapak bisa jelaskan sedikit tentang Pas cerita banget. pas banget kan? Cerita di balik film Janji Senja. Nah baik begini, Miss Ella sama Miss Coimbra,
saya cerita dulu latar belakang kenapa kita itu terlibat dalam pembuatan film layar lebar Janji Center tersebut. Yang pertama, perlu diketahui bersama bahwa beberapa bulan yang lalu Bapak Gubernur Maluku terpilih, Bapak Hendrik Lewerisa, beliau menelpon saya, Pak Dan Rem, saya kebetulan kedatangan putra-putra Maluku, yaitu dari salah satu perusahaan ataupun orang bilang production house, Seroja Maluku Film, menawarkan salah satu film untuk mengangkat kearifan lokal. Film itu diproduksi oleh putra daerah, bayangkan putra daerah Maluku, Ibu Cici. Nah, setelah itu karena film itu ada keterkaitannya dengan militer, maka saya mohon Pak Dan Rem mendukung, membantu progres tersebut sampai film itu bisa ditayangkan di seluruh SS1 Indonesia. Bioskop Indonesia. Dan saat ini perlu diketahui Miss Ella sama Miss Coimbra, film ini saat ini sudah kita ajukan ke Komando Atas dan sudah dapat perizinan dari Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasat. Dan film ini mudah-mudahan tidak ada hambatan, tanggal 7 Agustus sudah bisa ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia. Tepuk tangan dulu. Nah, ketiga Bapak Gubernur menelpon saya, lalu langkah saya ke depan. Yang pertama, saya kumpulkan para staf kita. Tepuk tangan buat para staf ini ya. Kita kumpul, setelah itu kita kumpul, hari berikutnya kita mengundang pemilik production house Seroja Maluku Film untuk berbicara tentang bagaimana pembuatan film itu. Setelah saya mempelajari sedikit skenario dan naskahnya, baru saya sampaikan ke Ibu Cici bahwa Bu, film itu ada keterkaitannya dengan militer. Maka 60% adalah cerita rakyat, yaitu film tentang bagaimana seorang anak gadis Maluku mencapai cita-citanya menjadi kuat, sedangkan 40% tentang bagaimana rekrutmen masuk TNI maupun TNI Angkatan Darat. Nah, itulah salah satu cerita latar belakang di balik film Janji Senja. Kemudian perlu diketahui Miss Ella Coimbra bahwa film itu sangat unik. Film ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya lihat film itu, saya kembali ke feedback, kembali ke flashback saya. Film itu sebenarnya cerita tentang kita orang-orang Maluku. Saya juga dulu mengalami hal sama. Mungkin Miss Ella sama Miss Coimbra tidak mengalami itu, tetapi orang tuanya Miss Coimbra, orang tuanya Miss Ella, kami dulu kalau ke sekolah itu hanya pakai sandal. Betul ya Pak Lorindo ya? Sandal kita pakai. Sepatu beli udah susah, kita di kampung nih ya. Yang kedua, kita dengan makanan apa adanya. Nah, film itu cerita tentang itu. Sebenarnya film ini adalah menceritakan suatu kisah nyata. Nah, kebetulan saya juga sekolah jauh sekali, kita pakai sandal sampai putus, kita ikat pakai karet maupun tali. Seragam kita, Miss Ella sama Miss Coimbra tahu, 1 tahun tuh satu aja. Sekarang, wah, young generation, all modern ya. Baju bisa diganti-ganti, semuanya serba modernisasi. Kami dulu manualistik. Sekolah buku satu aja, catat berulang-ulang, kalau habis susah mencarinya. Kita punya uang tapi tidak ada namanya sarana untuk membeli itu loh ya. Karena kita di kampung, betapa hidup kita itu susah gitu ya. Sehingga film itu menceritakan perjuangan seorang anak muda, dalam hal ini seorang gadis, untuk mencapai cita-citanya penuh perjuangan, doa, air mata, dan dukungan seorang ibu. Itu film itu. Sehingga saya simpati dengan film ini, saya mulai revisi naskah itu. Naskah yang yang dimiliki oleh PH
Seroja Maluku film tersebut. Saya revisi dan saya rubah naskahnya. Yang semulanya 60% adalah pembuatan cerita rakyat dari PH Seroja Maluku film, kita gabungkan lagi dengan skenario kita, naskah kita tentang bagaimana masuk tentara, terutama untuk korps ya, wanita angkatan darat. Loh, misalnya perlu ketahui bahwa film ini sebenarnya baru pertama kali di Indonesia, betul ya? Soalnya tentang masalah kuat, betul nggak? Iya, betul. Nah, kuat itu belum pernah ada. Belum pernah ada ya, biasanya tentara yang laki. Betul, laki sekarang sudah mulai. Nah, kita berterima kasih juga. Ada film baru dari Bapak Panglima TNI, yaitu Belief. Film juga luar biasa. Dan film itu mudah-mudahan bulan Juli akan ditayangkan di seluruh Indonesia di SS1. Film ini adalah hasil pengalaman dan itu dari Panglima TNI kita. Dan itulah film itu sangat bermanfaat. Nah, saya lanjut ya. Nah, setelah itu Miss Ella sama Miss Coimbra, saya berusaha untuk merevisi skenarionya, kita buat sehingga kita mulai syuting, ya. Nah, kita syuting, kita undang PH tersebut, kita mulai syuting, lokasinya ada di Korem. Setelah itu lokasinya ada juga di Hatu dan lokasinya ada juga di tempat latihan. Kalau nggak salah, Miss Ella dengan Miss Coimbra ikut terlibat ya? Iya, betul sekali. Kami terlibat jadi artis pendukung. Oh gitu ya. Miss Ella dari apa? Kami jadi sahabatnya si Maria, pemeran utama. Iya. Kalau Miss Coimbra? Kalau Coimbra jadi kameramen. Kameramen ya, oke ya. Nah, ini luar biasa sekali. Sehingga film itu banyak melibatkan keluarga besar TNI. Iya, betul. Khususnya di Kodam. Kalau nggak salah kuatnya ada berapa ya, Miss Ella ya? 15 orang, Bapak. 15 orang. Iya, anggota kita yang lainnya ya, termasuk di Denmark ataupun anggota kita yang di kesehatan ya. Iya, betul Itu. sekali. Kalau Ella bagus sekali aktingnya kalau nggak salah ya. Pada saat di mana tuh di Karpan kalau nggak salah. Karpan, iya. Itu luar biasa dan lebih hebat dari yang lainnya kan. Apalagi Miss Coimbra kan, waduh, dari kamar. Keren, iya, keren sekali. Itu salah satu contoh sehingga film itu kita buat dengan latar belakang sebagai edukasi, inspirasi, sekaligus memberikan motivasi buat semua anak-anak muda bahwa bekerja untuk mencapai suatu cita-cita itu yang pertama adalah kita butuh doa dari orang tua. Kita butuh dukungan dari keluarga. Kita butuh profesionalisme, harus belajar. Kenapa? Karena surga ada di telapak kaki ibu. Betul sekali, Loh, Bapak. Miss Ella perlu tahu ya bahwa film itu luar biasa sekali. Salah satu adegan yang membuat kita semua terharu itu pada saat si Maria ini dia mencium kaki ibunya. Ini terinspirasi pada saat waktu saya ikut menghadiri pelantikan anak saya, Febrian Alexander Putra Ranjel menjadi prajurit Taruma. Secara tidak sengaja ibunya beserta kami, beserta kru dengan ajudan saya, kita menuju ke lapangan Sapta Marga. Iya. Setelah sampai di lapangan Sapta Marga, kita bersalaman, dia menghormat patah-patah kepada saya. Selamat siang, Jenderal. Ketika dia ketemu ibunya, dia langsung mencium kaki ibunya 3 kali. Semua yang ikut bersama saya, semuanya menetes air mata. Terharu. Tepuk tangan dulu itu Iya. ya. Menangis. Kru yang syuting aja menangis. Kecuali Pak Anton. Pak Anton dengan Pak Laurindo, air matanya sudah kering untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Nah, inilah filosofi dari film itu. Film ini sangat memiliki makna untuk membangun masyarakat Maluku, masyarakat Indonesia untuk mencintai bangsa kita secara komprehensif. Begitu Miss Ella sama Miss Coimbra. Jadi keren sekali. Gak sabar lagi buat nonton. Iya, betul, keren-keren kayak gini. Nah, Bapak, film Janji Senja ini kan melibatkan tentara. Betul. Tentunya khususnya untuk Korem 151 Binaya dan Kodam Patimura ya, Bapak. Nah, Bapak, mungkin ada dasar-dasar atau ketentuan prosedur
tentang keterlibatan TNI sendiri dalam pembuatan sebuah film itu? Betul, perlu diketahui oleh seluruh followers maupun sahabat podcast 151 Binaya official YouTube channel bahwa keterlibatan instansi khususnya TNI Angkatan Darat dan Korem 151 Binaya dalam suatu program ataupun progres pembuatan film, maka kita memiliki dasar. Begitu Miss Ella sama Miss Koimbra. Dasar kita yang pertama apa? Dasar kita yang pertama adalah pengarahan dari Bapak Panglima TNI. Yang pertama tentang bagaimana atau tugas TNI, yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara. Itu yang pertama. Yang kedua juga Bapak Panglima TNI memerintahkan kepada kita untuk membantu pemerintah daerah dalam hal ini meningkatkan namanya ekonomi kerakyatan, mendukung pemerintah daerah dalam program itu. Yang ketiga, kita harus bisa mendukung program Asta Cita dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dengan Asta Cita. Salah satu Asta Cita perwujudannya yaitu meningkatkan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, khususnya di hiburan dan perfilman di Indonesia, Maluku, dan seluruh Indonesia. Itu yang berikutnya. Nah, perlu diketahui bersama bahwa berdasarkan surat telegram dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat nomor 188 garis miring Romawi 10 2017 bahwa di jajaran TNI perlu dilaksanakan namanya kampanye kreatif. Nah, dari dasar itulah Kodam 15 Patimura beserta Korem 151 Binaya dijadikan sebagai dasar untuk dikembangkan sesuai dengan pembinaan teritorial modern, yaitu komunikasi kreatif. Begitu Miss Ella sama Miss Koimbra, bahwa ke depan kita melakukan suatu kegiatan kerjasama antara instansi tentara maupun dengan sipil, harus ada dasar hukumnya. Iya, betul. Dasar hukumnya, sehingga kita pada koridor yaitu operasi militer selain perang untuk membangun khususnya kesejahteraan masyarakat di bidang hiburan dan perfilman. Gitu. Iya, betul sekali. Berarti kalau melibatkan TNI tetap harus melewati prosedur yang sudah ditentukan ya Bapak. Betul Michela, bahwa film itu setelah kita buat, kita mengajukan izin ke Bapak Pandam. Bapak Pandam, setelah Bapak Pandam setuju, kemudian kita ajukan ke Bapak Kasat. Setelah Bapak Kasat setuju, kita ajukan ke Bapak Panglima TNI. Kenapa demikian? Karena program pada tingkat Korem selaku satuan operasional, yaitu semuanya harus persetujuan dari tingkat kebijakan, yaitu Panglima TNI kita sebagai pengguna, sedangkan pembinaannya adalah Bapak Kasat pada tingkat kebijakan. Begitu Miss Ella sama Miss Koimbra. Luar biasa sekali nih Bapak. Tapi kan tadi sekilas Bapak sempat cerita yang si Maria mencium kaki ibunya. Nah, itu kan cuma sekilas lah Bapak. Mungkin saya, Koimbra kan sama sahabat-sahabat juga masih penasaran. Mungkin sinopsis atau alur cerita secara garis besar Bapak, biar sahabat-sahabat juga tahu dan ada ketertarikan supaya tanggal 7 Agustus kita semua pada nonton di bioskop tercinta kita. Oke. Terima kasih Miss Ella dengan Miss Koimbra. Bahwasanya saya di sini sebenarnya statusnya yang pertama adalah eksekutif produser. Ikut juga menjadi sutradara, begitu ya. Sehingga sinopsis daripada film ini, yang pertama kita harus mengetahui bahwa Maria, dia adalah gadis 18 tahun asal Pulau Maluku, Ternate. Maria itu memiliki 3 bersaudara.
Maria adalah anak pertama umur 18 tahun, sedangkan adiknya yang bernama Petrus masih SMP dan sudah keluar dari sekolah. Ceritanya. Yang ketiga adiknya yang ketiga namanya Fadila. Fadila juga SD tapi tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi. Maria itu memiliki orang tuanya yang bernama Mama Bita dengan Bapak Arman. Nah, Mama Bita itu diperankan oleh artis legendaris kita yaitu Yati Surahman. Sedangkan Pak Arman itu diperankan oleh artis senior kita Abio Abi. Ceritanya bahwa keluarga ini adalah keluarga petani sagu, di mana Bapak Arman ini sebelum waktu masih muda pernah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI. Iya, betul. Tapi karena Bapak Arman ini tingginya tidak tercapai, akhirnya gugur di situ. Nah, ya, dalam flashback itu perlu Miss Coimbra dengan Miss Ella ketahui bahwa Pak Arman itu diperankan oleh anggota kita, si Rusdi. Oh, ada anggota PEN juga ya Bapak? Nah, anggota PEN, Pak Rusdi namanya. Nah itu, sehingga semuanya terlibat. Nah, di dalam alur ceritanya, si Maria itu memiliki cita-cita ingin menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Darat. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa karakter kepintaran seseorang itu, walaupun dia anak petani, tetapi karena dia pintar, maka dia pasti masuk. Betul sekali. Sehingga Maria ini bercita-cita untuk merantau ke kota. Merantau ke kota untuk bekerja sekaligus mendaftarkan diri menjadi kuat. Bayangkan aja Miss Ella dengan Miss Coimbra. Maria dia sekolah tapi adik-adiknya putus sekolah. Mereka bekerja sebagai penjual sagu untuk membiayai Maria ketika dia sekolah di kota. Nah, ini kisah nyata nih. Nah, yang kedua, adik-adiknya ketiga orang tua Maria khususnya Pak Arman umurnya semakin senja. Makanya judulnya Janji Senja. Umurnya semakin senja, semakin tua. Suatu hari berkebun, beliau kecelakaan, akhirnya sakit, semakin parah penyakitnya, akhirnya meninggal. Ketika meninggal, Maria masih di kota. Nah, kisah sebenarnya Miss Ella dengan Miss Coimbra dulu itu adalah seorang kuat yang pernah mengalami hal yang sama. Ketika film itu saya munculkan di trailer, ternyata ibu kuat ini sudah pensiun. Nelpon saya, Pak Antonio, ceritanya hampir mirip dengan cerita saya. Saya bilang, nah inilah saya tindak lanjuti sebagai inspiratif untuk membangun semangat bagi anak-anak muda. Ibu sama. Akhirnya apa yang terjadi? Si Maria itu tiap minggu itu dikirim sagu. Dia nggak minum yang lain, hanya air putih dengan sagu. Bayangkan. Itu hidup. Maria hidup sengsara ataupun berjuang mati-matian di kota, bekerja keras untuk mencari nafkah sekaligus melamar menjadi ikut tes ya. Iya, tes kuat. Akhirnya Maria itu berhasil. Setelah Maria berhasil, Maria lulus menjadi kuat dan pendidikannya memuaskan. Setelah pendidikannya memuaskan, si Maria ini suatu hari ditelepon oleh tetangganya. Nah, telepon tetangganya kalau nggak salah waktu itu Ella ya. Nah, telepon oleh tetangganya kepala ajudan ADC-nya si Danrem itu, bahwa Maria sudah 2 tahun tidak kembali ke rumah. Faktornya jarak, faktornya ekonomi terbatas waktu itu, sehingga Maria terpaksa merantau, simpan uangnya di kota dan tidak disalahgunakan. Nah, kita lanjutkan para alur ceritanya. Setelah itu Maria minta izin ke komandannya, dan komandannya waktu itu memerintahkan, "Hei Maria, kamu kembali ke rumah. Jangan lupa engkau mencium ibumu. Mencium kaki ibumu selama 3 kali Maria. Karena ibumu yang melahirkan kamu di dunia ini. Tanpa
ibumu, engkau tidak bisa melihat dunia fana ini. Inilah cerita fakta. Akhirnya cerita itu membuat Maria itu menangis. Nah, ketika Maria itu menangis, film itu terinspirasi untuk membangkitkan kita bahwa ciumlah ibumu, ciumlah ibumu, ciumlah kaki ibumu sebanyak 3 kali. Karena ibumu yang membesarkan kamu, karena ibumu yang melahirkan kamu antara hidup dan mati. Hargailah orang tua kita, hargailah orang tua kita yang bekerja untuk anaknya tanpa pamrih. Loh, Miss Ella perlu ketahui bahwa ibunya walaupun sakit keras, stadium 4, tetapi dia tetap senyum dengan suatu penyakit yang dideritanya. Maka filosofi dari film ini memberikan edukasi yang sangat dalam untuk kita semua, memberikan pengetahuan yang sangat dalam bagi kita semua bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Sehingga saya berpesan kepada Miss Ella, Miss Coimbra, bahwa kita harus menjaga hati orang tua kita. Kita harus menjaga kehormatan orang tua kita. Walaupun mereka apa adanya. Walaupun mereka mungkin Miss Ella dengan Miss Coimbra orang tuanya bekerja. Ada yang orang tuanya tidak bekerja. Tapi bukan berarti mereka kita abaikan begitu aja. Tapi mereka harus kita cintai mereka dari hati. Kita mencintai mereka dari ketulusan. Itulah makna hidup di dunia ini. Akhirnya apa yang terjadi, Miss Ella? Ketika Maria sampai di rumah, dia mencium kaki ibunya. Ketika kita syuting pada saat di Hatu, bayangkan artis terkenal kita, Yati Surahman, aksinya, actionnya luar biasa. Satu kampung, termasuk kru film yang dari PH Seroja Maluku Film, semuanya menangis karena Yati Surahman ini luar biasa. Beliau dengan air mata, dengan hati menjiwai perangnya. Begitupun Pak Abio Abi, masyarakat sekitar itu menangis semua. Saya kembali lagi, kecuali Pak Antonio, air matanya sudah kering demi negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Di dalam cerita ini, Miss Ella sama Miss Coimbra perlu ketahui bahwa ada salah satu filosofi cerita yang harus kita ikuti. Yang pertama, Maria mau mengajak ibunya untuk kembali. Bu, saya mau mengajak ibu dengan adik-adik saya untuk ke kota, ikuti saya. Apa yang dijawab sama ibunya? Maria, ini adalah kampung halaman saya. Walaupun desanya tidak begitu ramai seperti di kota, saya lahir di sini, Maria. Saya tidak bisa meninggalkan desa ini begitu aja. Saya mencintai bapakmu, Maria. Saya akan tetap tinggal di sini, menjaga adik-adikmu. Kami bekerja. Yang penting engkau berhasil di kota dan menjadi anak yang soleha dan berbakti kepada orang tua. Ternyata itu Miss Ella. Menjelang 1 hari Maria di rumah, ibunya mulai sakit. Tapi ibu tersebut, ibu Mami Bita ini sakit, tetapi Mami Bita tidak menyampaikan ke Maria bahwa sakit keras. Sebelum meninggal, Mami Bita make up dirinya dulu, meninggal dengan husnul khotimah kalau menurut Islam ya. Sehingga dengan ibunya meninggal, Maria kembali ke kota bersama adik-adiknya, dan filmnya cukup di situ dulu. Dibilang thanks for watching. Kan begitu Miss Ella dan Miss Coimbra. Begitu ceritanya. Terharu sekali ya. Iya, kayak Ella lihat Santa matanya udah ini merah-merah gitu ya. Betul, makanya kru juga udah pada ini. Betul. Makanya Miss Ella sama Miss Coimbra ya. Kalian kan anak-anak muda. Saya melihat kalian sekarang itu euforia dalam kehidupan. Tapi kita lupa bahwa orang tua kita, siapapun orangnya. Orang tua saya itu petani. Susah hidupnya. Makan itu kita 1 hari sekali. Setelah kita jadi orang, kita tidak boleh melupakannya. Kenapa? Karena ketika kita tidak melayani orang tua, kita
kita sudah mencintai orang tua kita, baik bapak kita, ibu kita maupun saudara-saudara kita, maka sekali lagi kita bukanlah manusia yang berbakti, kita bukanlah manusia yang memiliki akhlak untuk berbakti kepada orang tua kita. Begitu Miss Ella sama Miss Coimbra. Luar biasa, saya minta tepuk tangan dulu dong. Nah Bapak, dalam film ini siapa aja sih yang menjadi aktor utama dan aktor pendukung? Betul. Dan apa kendala yang dihadapi ketika melibatkan artis lokal Maluku ya, sama artis senior. Iya. Nah, baik ya Miss Ella sama Miss Coimbra, bahwa film itu kita melibatkan artis terkenal kita. Artis terkenal kita yaitu yang bernama Ibu Yati Surahman. Iya. Beliau sudah menjadi artis legendaris film layar lebar Indonesia. Sudah bekerja hampir 50 tahun di dunia perfilman. Beliau luar biasa. Yang kedua, kita melibatkan juga artis senior kita, yaitu Bapak Abio Abi, di mana beliau sudah berperan di baik itu film layar lebar maupun sinetron, di mana-mana beliau dalam negeri maupun luar negeri, sehingga film kita itu alur ceritanya sangat luar biasa. Nah, kita juga melibatkan salah satu peran utamanya bernama Maria. Maria ini anak Ternate. Iya, betul. Anak Ternate dan sangat luar biasa di dalam acting. Yang kedua juga adiknya Maria namanya si Petrus, itu anak Maluku, anak Ambon, luar biasa actingnya. Sama juga dengan si Fadila. Nah, Fadila kan orang tuanya Ibu Persit ya. Iya, betul. Bapaknya tentara. Sehingga walaupun masih kecil, sekali action langsung jago. Nah, begitupun artis-artis lokal lainnya. Semuanya ketika mereka beraksi karena jiwa seninya tinggi, karena di masyarakat Maluku ini seniman, sehingga mereka membuat film itu tidak mengalami banyak masalah. Semuanya in action dan clear and clean. Begitu Miss Ngalir Ella ya. sama Miss Coimbra. Nalurinya tinggi. Itu ya, ini salah satu contoh. Ini kita lihat di sini mana. Nah, ini. Ini trailernya ya, Bapak Trailernya ya. bagus sekali nih. Nah, ya. Itu kita munculkan wajahnya yang orang bilang kan masih alam. Masih tidak di make up. Nah, ini salah satu itu kita promosi kita bahwa film Janji Senja ini adalah kearifan lokal yang kita munculkan. Wajahnya asli, nah, itu ya. Wajahnya tidak di make up sehingga kelihatan asli orang Maluku begitu. Miss Ella sama Miss Coimbra. Baik, berarti putra-putri Maluku juga pada hebat-hebat. Tadi kata Bapak langsung ngalir ya. Iya, ngalir. Langsung jadi actingnya. Mudah-mudahan dengan film itu ke depan nanti putra-putri kita yang memiliki nilai acting yang bagus, nilai jiwa seni yang bagus, harapan kita nanti ada episode berikutnya dari produser yang dari Jakarta maupun dari internasional. Harapan pelibatan kita dalam hiburan itu menjadi barometer bagi seluruh Indonesia. Betul Begitu sekali. Miss Ella sama Miss Coimbra. Iya, mungkin Bapak kalau pindah jangan lupa saya sama Santa dipromosikan. Baik ya Miss Ella sama Miss Coimbra. Kalian harus, pesan saya khusus untuk kalian berdua, bekerjalah profesional. Siap, Bapak. Apabila menekuni suatu tugas, maka all out, fokus. Ketika kita fokus, maka hasilnya akan menjadi lebih baik. Betul. Disiplin, moralitasnya baik, Betul. akhlaknya baik, memiliki jiwa rendah hati yang baik, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian berdua menjadi orang-orang terkenal di kemudian hari. Amin. Sebagai pemegang estafet dalam hal ini hiburan, namanya Young Generation for Maluku. Begitu Miss Ella. Amin. Terima Miss kasih Coimbra. Bapak. Amin ya Santa Amin, ya. Kak. Mau kan mau cari artis kan? Mau Bapak. Mau dong, mau. Artis itu Tampil adalah terus. sampingan. Tugas pokok kita adalah Tentara mengabdi kepada NKRI harga mati. Tapi Betul. dalam perspektif pembinaan teritorial modern, kita harus fleksibilitas
pada seluruh lini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaga keutuhan negara. Yang kedua adalah ikut membantu pemerintah daerah di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu tugas kita ya. Baik Bapak, siap dilaksanakan. Nah baik Bapak, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan secara terurai bagaimana sinopsis cerita film Janji Senja. Sekarang kami dan sahabat-sahabat semua ingin mendengarkan closing statement dari Bapak Andre. Oke, sebelum saya menceritakan sedikit tentang closing statement, satu hal yang perlu saya jelaskan kepada Miss Ella sama Miss Coimbra bahwa saya duduk di sini menggunakan pangkat Brigadir Jenderal TNI. Semuanya karena dididik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Beliau adalah pemimpin nasional, pemimpin internasional yang memiliki visi-visi untuk membangun bangsa ini secara global, secara regional, secara nasional, secara lokal. Dengan beliaulah kami bisa berdiri di sini dengan memiliki kompetensi-kompetensi yang profesional, kompetensi di dalam menatap bangsa Indonesia ke depan untuk memajukan seluruh kesejahteraan bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden kita memiliki anak asuh begitu banyak, hampir taruna-taruna waktu itu yang dari Akmil semuanya adalah diasuh oleh beliau. Sehingga beliau adalah, kalau kata orang di dunia ini adalah idola kami, di akhirat idola kami adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Maka saya ulangi lagi bahwa beliau adalah presiden yang terpilih, presiden yang bekerja dengan ikhlas, dengan doa dan perjuangan keras. Hanya satu, ingin memajukan bangsa ini Indonesia setara dengan bangsa yang lain. Betul sekali. Maka kita yang generasi kita muda, kita harus berpatokan kepada sesepuh kita, pada senior-senior kita, para tokoh-tokoh kita yang telah membangun bangsa ini, bahwa kita selalu bekerja dengan ikhlas. Sedangkan closing statement saya berharap sekali, 2 raga 1 jiwa, Ale rasa beta rasa, Maluku humanis, talenta dan bersahaja. Itulah closing statement saya. Wow, luar biasa sekali. Dengan hati yang mulia Bapak ingin membangun Maluku dengan motivator Bapak Presiden yang ke-8, Bapak Prabowo. Nah, baiklah Bapak, sebagai penutup kita kali ini, mohon Bapak berikan himbauan bagi teman-teman dan sahabat podcast Koream 151 Binaya. Baik, sahabat podcast dan followers 151 Binaya Official YouTube channel. Saya menghimbau dan seluruh rakyat Maluku dan rakyat Indonesia bahwa marilah kita bekerja untuk bangsa kita ini sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing. Baik yang sipil maupun tentara, kita bekerja mengisi kemerdekaan bangsa kita ini harus dengan ketulusan, harus dengan keikhlasan, harus dengan prinsip. Kita adalah anak Indonesia, kita adalah anak bangsa yang mencintai bangsa Indonesia seutuhnya tanpa pamrih. Jangan lupa, mari kita sama-sama menonton film layar lebar Janji Senja di bioskop kesayangan Anda semua di seluruh Indonesia. Itu harapan saya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada siang hari ini membawa hikmah yang hakiki, hikmah yang mendalam, guna untuk membangun Maluku secara humanis, membangun Maluku secara integratif, dan menjadi miniatur bangsa Indonesia dan menjadi barometer bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta
hari ini sampai dunia kiamat. Begitu Amin. himbauan saya, Miss Ella, Miss Coimbra. Luar biasa, minta tepuk tangannya dulu dong. Baik, untuk Bapak Danrem kami ucapkan terima kasih atas semua penjelasan dari awal sampai akhir tentang penjelasan yang dapat membuat kita masyarakat Maluku bisa lebih baik lagi dengan motivator-motivator, dengan kerja-kerja hati mulia Bapak Danrem sendiri bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Dan sahabat-sahabat followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, saya dan Coimbra mengucapkan terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga penjelasan dari Bapak Danrem menjadi barometer kita, terutama putra-putri Maluku, untuk dapat menatap dan menata Maluku tentunya untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya, dan viralkan video ini di seluruh Indonesia dan sahabat-sahabat kalian dimanapun berada. Saya Sardakwa Travela Aprilia Melsa Sahil dan saya Coimbra de Santos Santana serta narasumber kita. Saya Brigjen TNI Antonio Ronzelda Silva, SIP MH. Kami pamit undur diri dan kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kompak dari kami. Kai Mese Mese Aman. We love Indonesia forever.